heaven when I held you again. How could we ever just be friends? I would rather dive and let you go. Juliet to your Romeo, how I heard you say. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman-teman? Perkenalkan, nama saya Irmayana dengan NIM 0602223027. Pada penjelasan materi ini, saya tidak sendirian teman-teman. Saya ditemani dengan dua rekan teman saya yang bernama Masudin dan Revan Azwar. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Pengantar Ilmu Sejarah jurusan Sejarah Peradaban Islam Fakultas Ilmu Sosial UIN Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang Soekarno dan Jas Merah, atau jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Orang boleh saja berkata, yang lalu biarlah berlalu, atau untuk apa mengingat masa lalu? Bukannya itu hal yang sudah berlalu. Namun faktanya teman-teman, kita tidak bisa melupakannya begitu saja. Maksudnya, kita tidak bisa melupakan sejarah begitu saja ya teman-teman. Karena sejarah adalah guru terbaik dalam kehidupan. Walaupun peristiwa yang telah berlalu disebut dengan masa lalu, tetapi teman-teman, tidak semua masa lalu disebut dengan sejarah. Nah, agar sebuah peristiwa di masa lalu dapat dikatakan sejarah, maka harus memiliki ciri-ciri. Yang pertama, peristiwa tersebut berhubungan dengan kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun kelompok. Yang kedua, memperhatikan dimensi ruang dan waktu. Kita atau siapapun pasti tidak ingin mengalami kesalahan yang sama, bukan? Untuk itu, masa lalu sangatlah penting untuk kita lihat dan untuk kita pelajari, agar kedepannya tidak mengalami kesalahan yang sama lagi. Jadi teman-teman, masa lalu ini kita contohkan seperti kaca spion yang ada di kendaraan. Ketika seseorang meremehkan kaca spion, maka kemungkinan seseorang itu mengalami kesalahan di jalan akan lebih besar. Bisa jadi seseorang itu mengalami kecelakaan dan hal yang tidak diinginkan lainnya, bila dia menganggap spion bukanlah hal yang penting dalam berkendara. Tetapi teman-teman, selain itu, kita juga harus fokus melihat ke depan agar tujuan yang kita inginkan tercapai. Nah, sama halnya mempelajari sejarah ya teman-teman. Bung Karno atau Insinyur Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 17 Agustus 1966 pernah berkata, "Jas merah." Pasti teman-teman di sini bertanya-tanya, apa sih jas merah itu? Apa jas merah itu sebuah baju? Bukan teman-teman. Jadi, jas merah itu adalah singkatan dari jangan sekali-sekali melupakan sejarah, karena begitu pentingnya sebuah sejarah untuk dipahami, agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Menurut Abdul Haris Nasution, Jas Merah adalah judul yang diberikan Kesatuan Aksi 66 terhadap pidato Presiden, bukan judul yang diberikan Bung Karno terhadap pidatonya. Menurut Abdul Haris Nasution, Presiden berpidato dengan judul Jas Merah itu karena untuk mempertahankan garis politiknya. Di dalam pidato, Bung Karno hanya menyebutkan beberapa hal-hal penting saja, seperti 1. Tahun-tahun yang gawat, dan 2. Konflik sesama anak bangsa.
Pidato tersebut disampaikan pada peringatan 21 kemerdekaan Indonesia. Selama 21 tahun revolusi Indonesia penuh dengan dinamika, romantika, dan dialektika. Dalam pidato tersebut terdapat 89 kata revolusi dan 50 kata sejarah. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya sejarah bagi Bung Karno atau Soekarno. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masudin, NIM 0602223034. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang sejarah Soekarno dan Jasmira. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kawan saya, yaitu Irmayana. Siapa yang tidak dikenal dengan Soekarno? Mungkin kita yang berada di Indonesia ini atau berada dalam kawasan Indonesia, Pulau Nusantara ini mungkin tidak asing lagi dengan nama Soekarno. Tapi apabila ada rekan-rekan saya ini belum mengenal siapa itu Soekarno, di mana lahir, kapan tanggal lahirnya, dan apa dia berperan untuk negara Indonesia ini. Di sini saya akan menjelaskan siapa itu Soekarno. Beliau adalah Presiden pertama Republik Indonesia. Soekarno atau dikenal dengan Bung Karno, sebutan Bung Karno, adalah seorang proklamator kemerdekaan Republik Indonesia. Sejarah serta biografi dari Soekarno atau sering disebut dengan Bung Karno ini sangat amat panjang. Kenapa sangat amat panjang? Mengenai Soekarno ini sangat berperan dalam memerdekakan Republik Indonesia. Insinyur Soekarno lahir pada tanggal 6 Juni 1901. Bertepatan di Surabaya, Jawa Timur. Nama kecil dari Insinyur Soekarno atau Bung Karno ini bernama Raden Sosdiharjo. Dan wafatnya pada tanggal 21 Juni 1970 di Jakarta. Insinyur Soekarno atau Bung Karno lahir dari pasangan Bapak Sukemi Sosdiharjo dan Ibu dari Ida Nyaman Rai. Karena sewaktu kecilnya Bung Karno ini atau dikenal dengan Soekarno sering sakit-sakitan, maka Soekarno ini dirawat oleh abangnya yang bernama Raden Hardijokromo di Talunggung dan kembali kepada orang tuanya pada tahun 1907. Bertepatnya itu di tempatnya adalah Mojokerto. Insinyur Soekarno atau dikenal dengan Bung Karno menjabat menjadi Presiden Republik Indonesia kurun waktu dari tahun 1945 sampai 1967. Ia adalah seorang tokoh yang berperan penting dalam memerdekakan Republik Indonesia ini dari kolonialisme Belanda. Beliau adalah seorang tokoh perjuangan yang sangat berpengaruh, yang sangat penting dalam memerdekakan Republik Indonesia ini dari penjajahan Belanda. Hingga saat ini kita merasakan kemerdekaan itu. Hingga saat ini kita merasakan sudah merdeka dari negara penjajah. Itu tidak lebih tidak kurang dari perjuangan seorang insinyur yang sering disebut sebagai Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Bung Karno atau Insinyur Soekarno. Oleh karena itu, Insinyur Soekarno ini adalah seorang tokoh perjuangan dalam memerdekakan negara Republik Indonesia ini. Maka tidak asing namanya lagi di kalangan mahasiswa atau sejarawan. Oleh karena itu, Bung Karno adalah atau Soekarno adalah seorang tokoh perjuangan yang sangat berperan penting dalam memerdekakan Indonesia dari penjajahan Belanda atau dari penjajahan negara asing. Insinyur Soekarno adalah orang yang pertama kali mencetuskan konsep Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dan ia yang menamainya.
Soekarno menandatangani surat perintah pada tanggal 11 Maret 1966. Dalam isi penandatanganan surat itu adalah penugasan Letnan Jenderal Soeharto untuk mengaman dan menjaga keamanan negara dan institusi negara. Setelah pertanggungjawabannya ditolak oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau dahulu sering dikenal sebagai MPRS atau sekarang lebih dikenal sebagai MPR, pada sidang umum keempat tahun 1967 Insinyur Soekarno diberhentikan. Lalu pada tahun yang sama Soeharto menggantikannya menjadi Presiden Republik Indonesia, menggantikan jabatannya dalam sidang istimewa MPRS. Indonesia adalah negara majemuk yang kaya akan sejarah dan kebudayaan. Namun pada belakangan ini kita dihadapkan dengan generasi yang muda, dengan generasi milenial sekarang yang kurang minat terhadap sejarah. Oleh karena itu saya mengajak para permisa untuk lebih menekuni sejarah, untuk memperdalami sejarah. Karena apa? Jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Najwar dari kelompok 6, dan sekarang saya akan melanjutkan pembahasan mengenai jas merah. Sejarah seringkali dianggap sebagai salah satu hal yang sangat membosankan dan tidak menarik, khususnya bagi generasi milenial, yang menyebabkan ilmu-ilmu sejarah itu sedikit banget peminatnya. Hal itu yang membuat ilmu-ilmu sejarah sedikit kali peminatnya dalam hal untuk membaca, menulis, dan mendengarkan. Bukannya sejatinya sejarah itu salah satu ilmu yang lebih penting, bagaimana kita dapat mengenal sejarah bangsa ataupun negara kita secara luhur, dan itu juga yang menyebabkan negara kita dapat berkembang lebih baik ke arah yang lebih maju. Sejarah adalah salah satu hal yang sangat penting bagi salah satu negara, sebagai salah satu pegangan yang sangat kuat untuk negara dapat berkembang lebih baik ke arah yang lebih maju. Negara tidak akan dapat berkembang tanpa adanya suatu sejarah, karena sejatinya negara itu ada karena sejarah, dan sejarah itu tumbuh bersamaan dengan suatu bangsa ditumbuh dan tidak dapat dilepas dan tidak dapat dipisahkan sejarah itu dari kehidupan manusia pribadi maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejarah dapat dijadikan pembelajaran. Kesalahan-kesalahan di masa lalu dapat dipelajarin dalam ilmu-ilmu sejarah untuk dapat dipoles lebih baik ke depannya. Bagaimana kita kaum muda untuk dapat memahami bagaimana problematika di masa lalu dan untuk dapat dihindari pada masa sekarang. Bagaimana halnya seperti tragedi-tragedi di masa lalu itu dapat kita cegah untuk terjadi di masa yang sekarang. Sejarah dapat menjadi acuan kaum muda untuk dapat bertumbuh lebih baik ke arah masa depan yang lebih indah. Dengan sejarah, kehidupan lebih indah. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya atau sepantasnya kita memahami masa lalu itu bagaimana. Dengan ilmu sejarah kita dapat memahami pemahaman bagaimana bangsa kita berdiri, tumbuh, berkembang, dan hingga pada saat ini. Dan itu sudah seharusnya sepantasnya sebagai generasi muda kita dapat memahami sejarah bangsa kita sendiri. Dalam salah satu video kearsip Indonesia yang disimpan oleh Bapak saya, dalam salah satu video Bung BK atau Bung Karno pernah menyampaikan orasinya yang berbunyi, jangan sesekali melupakan sejarah, atau yang disingkat pada masa sekarang yang dikenal sebagai jas merah. Nah, sejarah perjuangan bangsa Indonesia adalah bentuk salah satu kontinu perjuangan bangsa Indonesia.
dari satu generasi yang berumur ke generasi yang lebih muda. Bagaimana generasi yang muda ini dapat memoles sejarah sebagai bentuk perjuangan Indonesia pada masa sekarang yang dapat mereka pelajarin dari generasi sebelumnya, dan itu disebut sebagai sejarah. Mengapa perjuangan suatu bangsa ditumpu atau dibebankan kepada generasi muda? Karena generasi muda adalah generasi yang penuh energi dan penuh karakter. Karakter yang dimaknai khas sebagai salah satu cara untuk hidup dan bekerja sama baik di masyarakat, keluarga, bangsa maupun negara. Karakter tersebut sangat diperlukan oleh bangsa Indonesia, khususnya untuk bangsa Indonesia yang lebih baik ke depannya dan dapat berkembang, tumbuh, dan maju. Generasi muda merupakan salah satu komponen yang harus dilibatkan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Generasi muda adalah generasi yang sangat potensial untuk dapat menumbuhkan segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, dan sudah sejatinya seperti itu karena salah satu bentuk tongkat estafet dari generasi yang tua ke generasi yang muda. Dan pasti suatu negara pasti butuh regenerasi untuk kedepannya dapat bertumbuh lebih baik. Tidak mungkin generasi tua-tua saja yang dapat ilmu seperti itu, dan generasi muda sudah selayaknya dibebankan pada aspek-aspek yang memang diwajibkan pada mereka untuk dapat membawa negara tumbuh adil, makmur, sentosa, jaya. Potensi generasi muda adalah potensi yang didapatkan generasi muda dalam hal ilmu pengetahuan, inovasi, dan kreatif untuk dapat menopang Indonesia yang lebih baik depannya. Hal itu sesuai dengan yang diungkapkan oleh Safrin pada tahun 2016, yang dimana pemuda adalah tonggak perubahan dalam segala aspek yang dapat menumbuhkan dan membawa Indonesia ke 2045 emas. Jadi kesimpulan dari pembahasan kami tentang Soekarno dan Jas Merah atau jangan sekali-sekali melupakan sejarah adalah sebuah peringatan untuk kita terus mengingat dan mempelajari supaya kita paham tentang seluk-beluk negara kita. Kemudian mengenai Jas Merah. Mengenai Jas Merah sudah kami jelaskan di pembahasan sebelumnya. Jadi teman-teman supaya tidak bertanya-tanya lagi apa itu jas merah, kami jelaskan lagi. Jas merah itu adalah sebuah singkatan dari jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Nah, jadi teman-teman jangan berpikiran lagi bahwa jas merah itu adalah sebuah baju atau sebuah jas yang berwarna merah ya. Itu bukan. Dan Soekarno adalah orang pertama pencetus konsep Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, dan ia sendiri yang menamainya. Kami dan teman-teman lainnya sebagai generasi muda, sebagai penerus bangsa, harus menanggung harga dan martabat bangsa Indonesia, terutama di dunia internasional, di mana persaingan dan penjajahan identitas bangsa dapat berlangsung di berbagai macam bidang kehidupan. Generasi muda Indonesia harus diajak memahami pemikiran para pendiri bangsa, salah satunya pemikiran Bung Karno atau Insinyur Soekarno. I'm